ini yaitu masalah zakat ya. Dan juga zakat termasuk rukun Islam nomor ketiga ya. Zakat itu termasuk rukun Islam nomor ketiga, syahadat ya, terus kemudian sholat dan zakat ya. Zakat itu adalah hukumnya wajib ya, wajib bagi setiap orang yang sudah nisab. Nisab itu adalah berarti sampai kepada ukuran barang tertentu ya. Seperti umpamanya kambing berapa sampainya, jumlah ekornya, kemudian maka setelah nyampe kepada jumlah tersebut, di situ ada hak dan kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Begitu juga yang lainnya seperti apa namanya unta, seperti namanya kerbau. Kerbau sejenisnya dengan nama sapi ya. Maka setiap namanya sudah memenuhi kepada nisab itu tadi, maka wajib hukumnya dikeluarkan. Dan termasuk zakat itu adalah sedekah ya, tapi yang wajib. Karena sedekah itu ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang sunnah kan seperti infak, seperti namanya sedekah biasa ya, yang kapan saja kepada siapa saja diberikannya itu boleh. Tapi kalau zakat kan ada aturan-aturan tertentunya, yaitu hanya yang menerima kepada zakat itu 8 asnaf saja, atau kepada 8 asnaf saja ya. Selebihnya dari itu tidak ada hak untuk menerima zakatnya. Sebagaimana yang dijelaskan atau namanya tertera di dalam ayat suci Al-Quran, yaitu diantaranya Allah memerintahkan zakat, surat Al-Baqarah diantaranya 42. Wa aqimus shalah wa atuz zakah ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Berarti ini adalah fi'il amr yang namanya insirofnya kepada wajib. Ya, mata utliqal amru yang syariful ilal wujub. Apabila diucapkan namanya amar, itu insirofnya atau secara namanya perintahnya kepada wajib. Itu secara kaidah aglabiyahnya biasanya. Tapi banyak juga perintah-perintah yang bersifat sunnah ya, atau seperti yang wenang pun ada. Nah, kalau di sini adalah perintah wajib ya. Dirikan sholat dan tunaikan zakat ya. Tentunya itu tadi, kalau zakat mah disebutnya wajib aridiyah. Apa itu wajib aridiyah? Wajibnya setelah datang nisab. Apabila tidak nisab sampai mati pun kita tidak wajib untuk mengeluarkan zakat, terkecuali zakat fitrah. Itu beda ya. Kalau zakat fitrah mah emang zakat perorangan. Kalau zakat namanya yang lainnya kan harus ada aturan-aturan tertentu, yaitu seperti zakat tijaroh, zakat namanya buah-buahan yang dipakai menjadi makanan pokok. Kalau di kita kan makanan pokok berarti beras ya, maka hasil daripada bercocok tanam padi itu nanti harus dikeluarkan zakatnya setelah mencapai hasil berapa. Dan itu pun namanya kalau disiramnya atau taninya itu disiram pakai air, namanya pakai nguliin, beda sama dengan irigasi. Jadi lebih namanya lebih kurang dipakai siram namanya orang, karena kan ada upah biayanya, maka dipotong lagi ke situ. Tapi kalau irigasi mutlak, kalau 2,5% ya harus 2,5%. Tapi kalau namanya pakai disiram dengan namanya tenaga manusia penguliin lagi, itu berkurang dari segitu, karena untuk biaya penyiramannya beda. Itu ada kebijaksanaannya dari masalah hukum agama. Nah, para hadirin sekalian yang saya hormati, maka zakat ini adalah salah satu kewajiban kita kalau sudah nisab, dan termasuk rukun Islam nomor ketiga. Dan ada ayat-ayat ini, perintah-perintah ini yang tidak bisa namanya pisah ya. Satu sama yang satunya itu harus selalu namanya bergandengan. Seperti perintah sholat dengan zakat, aqimus sholat wa atuz zakat. Atau seperti atiullah wa atiur rasul. Atau namanya
ya in ashkurli in ashkurli wa wali walida lidaika. Perintah kita nurut kepada Allah dan Rasul itu enggak boleh berpisah. Artinya apa? Kalau kita nurut ke Allah ke Rasulnya enggak, itu enggak sah. Ya. Atau sebaliknya, nurut kepada Rasul enggak nurut kepada Allah, ya sama juga. Maka ini harus namanya selalu bergandengan. Kalau ada atiullah, pasti harus ada atiur Rasul. Kalau kita nurut kepada Allah, mau tidak mau harus mengikuti Rasul, karena Allah mengutus namanya Rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya, membawa risalah, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kalau namanya kita berikan siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apapun yang diperintahkan oleh Rasul tentu kita harus kita kerjakan sesuai dengan kemampuan, sama halnya dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu harus kita jalani. Kalau kita mengikuti salah satunya ya nggak sah. Atau yang seperti namanya Pak Hakimus Shalah wa Atuz Zakah. Ya, ayat ini juga harus selalu bergandeng, nggak boleh berpisah. Kalau kita mengeluarkan sholat, mengerjakan sholat, maka harus mengeluarkan zakat. Tapi ada syarat. Ini Maya, karena zakatnya wajibnya hari dia. Baru zakatnya itu wajibnya baru itu apabila sudah nisab. Tapi kalau enggak nisab mah sampai kapanpun ya enggak bakal namanya